Pemirsa, Bogor merupakan salah satu kota satelit ibu kota Jakarta. Aktivitas penduduknya sangat berkaitan erat dengan aktivitas penduduk di Jakarta. Selain penduduknya banyak yang bekerja di Jakarta, wilayah Bogor juga menjadi tujuan wisata warga Jakarta. Risiko harus dihadapi wilayah penyangga Jakarta saat memperlakukan kebiasaan baru sesuai dengan ketetapan Provinsi Jawa Barat. Untuk mengulasnya, kami saat ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Selamat sore, Pak Dedi. Selamat sore, Mbak Zilzia. Pak Dedi, pertama-tama bagaimana Pak perkembangan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor sampai hari ini? Perkembangannya memang saat ini masih ada ya. Setiap hari kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini lonjakannya cukup tinggi ya. Artinya saat ini sudah ada 181 yang terkonfirmasi positif. Namun demikian tentu upaya-upaya yang sudah kita lakukan juga antara lain ya, kita mencoba untuk memetakan dari mana saja mereka ini berasal gitu kan. Kita pertama membuat dulu satu satuan tugas ya yang membantu pemerintah kota untuk memastikan bahwa mereka-mereka ini berasal dari klaster-klaster yang memang bisa terpetakan. Itu dulu yang pertama. Dan dari sekitar tambahan ya sekitar lebih dari 30 sampai 40 yang terkonfirmasi positif baru itu berasal dari klaster fasilitas kesehatan. Jadi kita ke depan ini ingin memastikan bahwa fasilitas kesehatan ini aman. Oleh karena itu ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan berdasarkan SK Gubernur sudah kita minta reassessment dan kemudian kita minta ada perbaikan-perbaikan baik SOP, baik fasilitas kesehatannya, kemudian juga kompetensi daripada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sehingga tadi resiko penambahan jumlah COVID positif yang terkonfirmasi dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan dapat terus ditekan. Ya. Pak Dedi, selain muncul dari klaster fasilitas kesehatan, kalau kita lihat dari timingnya ya Pak, ini kan lonjakan terjadi di Kota Bogor dalam 1 bulan terakhir. Dan kita tahu 1 bulan terakhir ini di Jakarta sedang memberlakukan PSBB transisi. Ada banyak sekali warga Kota Bogor yang kembali bekerja ke Jakarta. Apakah ini juga mempengaruhi Pak? Ya mungkin ya, jadi salah satu memang seperti tadi pagi, memang kita masih melihat antrian yang cukup panjang, terutama memang kalau kita hitung ya rata-rata itu di jam padat ya, jam kerja, di awal hari itu biasanya bisa mencapai 5.000 penumpang antara pukul 4 pagi sampai dengan pukul 9 atau 10. Sehingga memang berapapun jumlah bantuan bis yang diberikan oleh pemerintah DKI maupun Kementerian Perhubungan, saya rasa tidak akan memecahkan masalah. Artinya selama satu gerbong itu hanya diisi oleh 60 orang dari kapasitas full 220, sisanya itu kan harusnya bisa dipenuhi oleh moda yang lain. Tetapi kan dalam kenyataannya tadi bagaimana mungkin kita mencoba untuk menambah kapasitas bis, karena bis itu kan kapasitasnya juga 50%. Nah, ke depan kami menghimbau juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini Litbang Kementerian Perhubungan untuk menghitung kembali dalam situasi yang mungkin ada semacam pelonggaran-pelonggaran, kapasitas jumlah dalam satu gerbong mungkin bisa ditambah menjadi 100 ya. Artinya inilah salah satu jalan keluar supaya masyarakat yang memang memerlukan komuter line untuk berinteraksi dari Bogor ke Jakarta itu kemudian bisa terakomodir. Oke, jadi pemerintah Kota Bogor sudah mengajukankah kepada Kementerian Perhubungan supaya dipertimbangkan untuk menambah kapasitas satu gerbong? Kami sudah bicara dengan Daop 1 ya, dengan Kepala Daop 1, kemudian juga dengan Dirut PT KCI. Paling tidak kita sudah meninjau juga kemarin dengan Pak Gubernur dan Wali Kota Bogor ya ke stasiun dan melihat sendiri gerbongnya. Gubernur juga menyarankan agar salah satu jalan keluar untuk bisa mengakomodir situasi PSBB transisional ini adalah menambah kapasitas. Selama jumlah kapasitasnya itu memungkinkan, artinya dari hitungan kami itu ada kurang lebih 100, itu kelihatannya masih bisa untuk diajukan. Tapi Pak, kalau misalnya menambah kapasitas, bagaimana penerapan protokol kesehatan, jaga jaraknya di dalam gerbong Pak? Iya, kami kemarin melihat langsung ya di gerbong, masih ada space atau ruangan yang bisa memungkinkan untuk tambahan itu. Tinggal tentu perlu kajian juga dari pihak Kementerian Perhubungan ya, agar memang betul-betul dalam situasi peak
hour ini terakomodir. Kenapa harus kita akomodasikan? Tadi saya sampaikan, berapapun jumlah bantuan bis itu tidak akan pernah mencukupi. Apalagi memang kan kebutuhan di Jakarta ya, dengan dibukanya fasilitas kantor dan lain-lain itu juga menambah jumlah orang yang lalu lalang. Katakanlah kalau bantuan bisnya tidak mencukupi, Pak, tapi kan sebetulnya sudah ada kesepakatan di antara kepala daerah untuk mengatur ini pola kerja supaya dibagi menjadi 2 shift. Apakah penerapannya belum maksimal, Pak? Kalau saya melihat ya dari kacamata satu sudut pandang yang lain ya, kelihatannya kan ini sulit diterapkan. Jadi kami juga antara lain ya, kami juga misalnya mengajukan begini. Kalau begitu kapasitas atau volume kendaraannya saja yang ditambah. Jadi frekuensinya misalnya tadinya headway-nya 6 menit sekali menjadi misalnya 4 menit sekali kalau memungkinkan. Nah, kemudian tadi tambahan yang kedua adalah tambahan jumlah gerbongnya, rangkaiannya. Yang ketiga adalah menambah kapasitasnya. Nah, ini untuk mengantisipasi tidak efektifnya pengaturan jam kerja. Karena kalau memang betul-betul bisa diterapkan, mungkin bisa terlaksana. Tetapi dalam kenyataannya kan agak sulit mengatur sedemikian rupa orang bekerja misalnya satu jam 7, satu lagi jam 9, satu lagi jam 11 gitu. Itu agak sulit kalau menurut saya. Baik. Pak, minggu lalu Anda mengatakan ada 4 klaster baru di Bogor. Klaster Sempur, Babakan Madang, Turki, dan juga BNR. Nah, bagaimana perkembangan penanganan 4 klaster tersebut, Pak? Beberapa klaster itu kan sudah selesai ya. Sempur sudah selesai. Kemudian Babakan Madang sudah selesai. Kemudian yang terjadi sekarang ini justru klaster Vaskes ya. Kalau klaster-klaster seperti GBIP itu kan juga saya pikir sudah selesai. Tetapi tentu yang kita harus waspadai adalah transmisi lokalnya. Jadi bagi mereka yang masih dalam proses penyembuhan misalnya kan, tetapi tidak disiplin, nah itulah yang kemudian bisa menimbulkan potensi baru untuk penyebaran. Makanya kita bentuk namanya detektif COVID lah ya, kurang lebih ya, untuk melakukan pemetaan siapa-siapa saja ODP, kemudian siapa-siapa saja yang kemudian terkait dengan jaringan atau klaster-klaster yang sebelum-sebelumnya. Oke, berarti saat ini klaster yang sedang diwaspadai adalah klaster mana, Pak? Pasar? Vaskes, fasilitas kesehatan. Vaskes, baik. Vaskes, ya, fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ya, yang merebak ini adalah klaster luar kota Bogor. Jadi contohnya begini, orang yang ber-KTP Bogor, tetapi mungkin dia berdomisili di daerah Bintaro misalnya. Nah, jadi dia jarang kembali ke Bogor. Tetapi karena dia ber-KTP Bogor, maka pencatatan kasus ada di kota Bogor. Demikian juga yang DKI atau yang Depok, begitu itu terjadi sekarang ini. Oke, kalau melihat perkembangannya masih seperti ini, Pak Dedi, bagaimana kesiapan pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi fase memasuki adaptasi kebiasaan baru, Pak? Ya. Yang pertama kita sedang menyiapkan ada 8 semacam surat edaran dari wali kota ya, untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di masyarakat itu bisa dikontrol dengan baik. Misalnya kita untuk bagaimana mengatur pembukaan atau operasional mal, bagaimana mengatur operasional untuk fasilitas umum, termasuk juga misalnya layanan publik. Bagaimana juga kita mengatur untuk salah satunya taman-taman ya, bagaimana taman-taman itu bisa lagi diaktifasi, tetapi protokolnya sesuai dengan protokol COVID dan aturannya kita terapkan lebih ketat. Artinya kan kita tidak mungkin menutup selamanya, tetapi yang harus didorong bagaimana menjadikan protokol ini menjadi gerakan masyarakat. Inilah PR kita bersama. Karena kan tadi kalau kita misalnya tutup semua hotel kita tutup, ekonomi kan nggak bisa berputar. Ini yang kita pikirkan juga. Oke, mudah-mudahan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menjadikan ini sebagai gerakan bersama masyarakat semakin bisa terpenuhi ya Pak di masa-masa ini. Terima kasih Pak Dedi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor telah bergabung bersama kami di Breaking News.